Mungkin podcast kali ini harus dibahas secara enjoy ya. Ya barusan ngopi. Jadi ya memang butuh banyak ketenangan, perasaan yang rileks agar kita tidak selalu emosi menanggapi kejadian yang sangat viral akhir-akhir ini, good people. Well, good people, sebenarnya sih pada minggu ini tidak ada pembahasan atau ulasan di video channel Rauf Kabanyas. Karena memang saya harus menyelesaikan beberapa pekerjaan karena sesuai dengan deadline. Tetapi atas pertimbangan banyaknya komentar baik dari subscribers, kolega maupun teman-teman untuk mengangkat pembahasan ini. Jadi saya bahas secara perlahan. Mengenai kasus Novel Baswedan ini memang menjadi suatu hal yang sangat menarik karena dalam proses penegakan hukum ini sejak 3 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2017, menuai banyak hal. Ada yang dikatakan adanya dramatisasi. Ya mungkin akhirnya banyak orang yang mengatakan kok bisa ya, atau wah jangan-jangan ini sandiwara hukum dan sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan wah percuma ini ngikuti. Akhirnya kita semacam diri over untuk mengingat ungkapan mengenai penegakan hukum di negara kita ini, bahwa tajam ke bawah dan tumpul ke atas seperti halnya pisau. Tapi saya memiliki asumsi lain, good people, dalam konteks terutama Novel Baswedan ini. Jadi kita semacam dipertontonkan bahwa hukum tidak hanya lancip atau tajam ke bawah, tetapi hukum juga tajam kepada orang yang bersih, berani, dan juga independen. So good people, agar kita lebih paham terutama bagaimana tanggapan atau respons dari Novel Baswedan mengenai proses hukum yang masih berjalan pada hari ini, mari kita simak bersama-sama apa yang ia sampaikan terutama di Narasi TV. Okay, let's check it out. Karena ketika keadilan diinjak-injak, norma-norma keadilan diabaikan, ini tergambar bahwa betapa hukum di negara kita nampak sekali compang-camping. Sekarang saya ulas secara perlahan. Pertama, ditemukannya beberapa fakta di persidangan bahwa dua terdakwa ini memiliki beberapa alasan mengapa mereka melakukan penyiraman air keras kepada Novel Baswedan pada saat subuh di kala itu. Pertama, bahwa kejadian ini sudah direncanakan jauh-jauh hari. Dalam konteks ini, hukum pidana mengatakan adanya unsur yang direncanakan sebelumnya. Maksud direncanakan sebelumnya dalam literatur hukum pidana dikatakan bahwa perencanaan lebih berat ancaman hukumnya daripada kelakuan biasa. Bisa kita lihat contoh, yaitu antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana itu sangat beda ancaman hukumnya. Dalam kasus Novel Baswedan ini, penuntut umum menggunakan dakwaan subsidiar. Artinya, pasal yang didakwakan dalam perkara ini tidak hanya menggunakan satu pasal, melainkan ada beberapa pasal lapisan. Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam perkara ini ialah pasal 335 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 353 ayat 1 dan 2 KUHP, dan lebih subsidiar pasal 351 ayat 2 KUHP, dan semuanya dijuntukan
terhadap pasal 55 ayat 1 KUHP mengenai penyertaan. Well, good people, sekarang saya akan ulas pasal per pasal dalam dakwaan ini. Pertama ialah pasal 355 ayat 1 KUHP. Dikatakan di situ, penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. So, dalam ulasan ini sebenarnya ketika kita memahami ada beberapa unsur ketika dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan, sebenarnya penuntut umum sudah tepat dalam penggunaan pasal pertama atau boleh dikatakan sebagai pasal primer subsidiar. Dan yang kedua mengenai pasal 353 ayat 1 dan 2 KUHP. Di situ berbunyi ayat 1, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan ayat 2, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan dalam konteks ini pun sebenarnya penuntut umum juga tepat dalam pemilihan pasal 353 karena kedua pasal tersebut secara kesimpulan juga mencerminkan apa yang terjadi dalam fakta hukum. Dan yang terakhir mengenai pasal 351 ayat 1 dan 2 KUHP. Di situ berbunyi ayat 1, penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dan ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi good people, dari beberapa ancaman dalam beberapa pasal yang didakwakan, ancaman yang paling rendah terdapat dalam pasal 351 ayat 1, yaitu paling lama 2 tahun 8 bulan. Dan sekarang kita lihat bahwa penuntut umum menuntut dua terdakwa tersebut hanya 1 tahun penjara atas beberapa alasan. Pertama, bahwa kedua terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke bagian wajah Novel Baswedan. Dan yang kedua terdakwa mengakui perbuatannya. Dan yang ketiga, kedua terdakwa sudah meminta maaf kepada Novel Baswedan dan keluarga. Dan alasan lain dari penuntut umum mengapa hanya menuntut 1 tahun, karena dakwaan primer tersebut tidak terbukti. Tetapi good people, ada fakta yang sangat janggal dalam proses persidangan, bahwa penuntut umum tidak menghadirkan saksi penting dalam perkara ini, yang dimana saksi tersebut pernah diperiksa oleh Polri, Komnas HAM, dan juga tim advokasi Novel Baswedan. Mungkin banyak pemahaman masyarakat yang mengatakan bahwa penuntut umum itu kejam, galak, dan sebagainya. Tetapi dalam kasus Novel Baswedan seolah-olah ia bertindak sebagai penasihat hukum dari kedua terdakwa, karena dalam konteks ini bisa dikatakan sebagai pro seperti itu. Jadi ini yang menaruh kecurigaan publik dalam kasus Novel Baswedan ini. Tetapi perlu diketahui bahwa tuntutan 1 tahun tersebut bukan menjadi patokan dalam vonis putusan kasus ini, karena semuanya akan ditentukan kembali oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Semoga dalam perkara ini hakim lebih terang dan bijak dalam memberikan keadilan, terutama atas pertimbangan fakta hukum dan keresahan masyarakat. Dan harapan saya good people menaruh pada pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa secara implisit dikatakan majelis hakim menentukan putusan berdasarkan surat dakwaan. Dan juga dikatakan dalam jurisprudensi bahwa putusan pengadilan harus juga merujuk pada surat dakwaan. Nah, dalam hal ini good people, kembali lagi kepada dakwaan awal yang didakwakan oleh penuntut umum ini. Artinya, hakim dapat mempertimbangkan putusan itu berdasarkan dakwaan awal dengan pertimbangan yang lain.
Tetapi jika hal tersebut tidak dilakukan, maka walaupun putusan tersebut menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencederai dua tujuan hukum lainnya, yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum. Sebagai perbandingan, good people, terhadap kasus yang serupa dengan novel Baswedan, saya akan memberikan beberapa fakta terutama yang dirilis oleh LBH Jakarta. Pertama, pada tanggal 12 Juli 2019, terdakwa atas nama Herianto melakukan penyiraman air keras ke tubuh istrinya, yakni Yeta Mariati, hingga meninggal dunia. Dan Herianto telah menyiapkan air keras itu sejak jauh-jauh hari. Atas peristiwa tersebut, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa yakni 20 tahun penjara. Dan juga majelis hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu memvonis terdakwa 20 tahun penjara. Dan fakta yang kedua ialah seorang istri atas nama Rika Sonata pada Oktober 2018 menyewa preman untuk menyiram air keras terhadap suaminya Ronaldo yang sedang tidur di rumahnya, sehingga menyebabkan cacat permanen. Atas perkara tersebut, penuntut umum menuntut terdakwa penyiram air keras ke suaminya di Bengkulu, yaitu 10 tahun penjara. Dan majelis hakim memberikan vonis kepada terdakwa yaitu 12 tahun dan juga 8 tahun penjara bagi preman yang disewa. Dan fakta yang ketiga, seorang suami atas nama Ruslam pada 18 Juni 2018 juga melakukan penyiraman air keras kepada istrinya yang dimana telah direncanakan beberapa minggu sebelumnya. Atas perkara tersebut, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 8 tahun penjara dan majelis hakim memberikan putusan 10 tahun penjara. Dan sedikit refresh kembali bahwa dalam kasus novel Baswedan ini, baik pelaku maupun korban melibatkan beberapa lembaga negara yang penting, yakni institusi Polri dan juga penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu, apakah wajar dalam konteks ini jika dihubungkan dengan beberapa perkara yang lainnya? So good people, saya kembalikan kepada penilaian Anda semua.